warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari komunikasi efektif, memanfaatkan sosial media dan internet dengan baik sebagai bagian dari komunikasi efektif. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Dulu kita akan membatasi fokus pembahasan. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah media sosial sebagai media komunikasi pembelajaran. Yang akan kita bahas ada 3 hal. 1. Keaktifan dalam merespon informasi di grup WA sekolah ya. Yang kedua, meningkatkan respon selama pembelajaran. Dan yang terakhir, menerima informasi dan merealisasikan sesuai petunjuk. Ini batasannya. Saya ulang kembali. Yang pertama adalah bagaimana keaktifan dalam merespon informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui WA grupnya sampean. Yang kedua adalah meningkatkan respon selama pembelajaran, karena memang sejauh ini responnya masih minim, masih sangat kurang. Dan yang ketiga adalah bagaimana menerima informasi dan merealisasikan sesuai petunjuk. Ada beberapa anak yang masih kesulitan untuk memahami perintah atau arahan yang diberikan di GCR, sehingga tugas yang dikumpulkan tidak sesuai. Kita akan bahas 3 hal ini. Sebelumnya terlebih dahulu mari kita mengingat kembali bahwa sebuah komunikasi dikatakan efektif bila pesan yang dibawa dapat diterima dengan baik dan mendapat respon yang tepat. Yang kedua, harus ada sikap peduli dan dewasa dalam menyikapi informasi. Yang ketiga, kelas 9 sampean semua, ini langkah akhirnya sampean. Langkah akhir di jenjang SMP yang akan berpengaruh besar pada langkah awal untuk menuju jenjang selanjutnya, entah itu ke SMA, ke SMK maupun ke pondok. Jadi sangat perlu berhati-hati dalam berperilaku. Kenapa saya mengingatkan kembali kepada sampean semua? Waktunya tidak banyak. Ini adalah kesempatan sampean. Untuk apa? Untuk menetapkan langkah terbaik di kelas 9 sebagai nanti langkah awal menuju jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, hal-hal yang kurang baik yang kemarin masih dilakukan segera ditinggalkan. Saya berikan beberapa contoh yang selama ini berjalan dalam komunikasi pembelajaran hampir di semua mata pelajaran. Sebagian kecil yang merespon. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang WA di grup, yang membalas hanya itu-itu saja. Pada saat pembelajaran, ini untuk yang online ya terutama, beberapa anak biasanya tidak standby. Itu yang membuat slow respon. Berikutnya, ada keengganan untuk menyimak video pembelajaran. Nah, itu yang akan menimbulkan pemahaman yang salah. Kadang-kadang itu Bapak Ibu guru sudah memberikan petunjuk di WA grup, di GCR, di YouTube, tapi masih ada yang tanya, Pak, Bu, tugasnya mana? Itu karena kurang memperhatikan. Ini ada lagi yang lebih parah, itu pasif. Ada yang mulai pertemuan pertama sampai dengan sekarang pembelajaran masih sama sekali belum mengerjakan tugas. Bisa jadi juga tidak mengikuti pembelajaran. Nah, yang semacam ini saya harapkan kesadarannya bisa ditumbuhkan bahwa ini langkahnya sampai kelas 9 ini waktunya tidak banyak. Jangan disia-siakan. Saya kembali mengingatkan beberapa yang tugasnya tidak dikumpulkan, masih ada waktu meskipun tidak banyak, segera diselesaikan. Yang terakhir, ini yang menjadi hambatan komunikasi. Kenapa? Ketika Bapak Ibu guru memberikan informasi, tidak ada respon, tidak ada feedback dari sampean, hambatan dimulai di sana. Oke?
Kita akan fokus kepada solusi. Solusi yang di sini saya sampaikan adalah mengedepankan komunikasi dua arah. Jadi, setelah menerima informasi, baik di WA Group, di GCR, di YouTube, maupun di WA pribadi, kadang saya juga melakukan video call, ada beberapa yang mengangkat, ada beberapa yang tidak. Itu sebenarnya adalah sarana komunikasi dan bisa berperan dengan baik tergantung pada perlakuan pemiliknya. Maksudnya seperti ini. Setiap orang yang memiliki gadget, memiliki sosial media, itu baru akan berarti atau berperan tergantung pada orang yang menjalankan. Dibiarkan saja ya tidak akan memberikan informasi apapun, tapi dimanfaatkan maka akan mendapat informasi yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana sebuah informasi itu tahu kalau diterima, tahu kalau komunikasinya efektif? Dengan adanya umpan balik, dengan adanya respon dari sampean semua. Itu menjadi indikator bahwa komunikasi itu sudah efektif. Kita mulai langkah perbaikan dengan satu, peduli. Sampean harus punya kepedulian. Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu membuat video, melakukan pembelajaran yang mengusahakan senyaman mungkin sampean harus peduli terhadap hal tersebut. Direspon, kalau ditanya dijawab, kalau dikasih kesempatan juga diambil. Saya lihat di grup itu masih sepi-sepi saja. Saya agak ini ya, antara sampean ini paham atau tidak memperhatikan kan jadi tidak tahu. Sampean boleh menyampaikan usulan, misal Bapak Ibu kalau model pembelajarannya seperti ini bagaimana? Bapak Ibu saya punya usulan biar kelasnya lebih hidup kalau ada seperti ini gimana? Itu boleh. Kenapa? Karena itu adalah bagian membangun dan memperbaiki komunikasi. Dimulai dari mana? Dari diri masing-masing. Dari sampean, dari Bapak Ibu guru. Nah, kami Bapak Ibu guru tahu dari mana kalau sampean tidak memberikan respon. Maka dari itu penting untuk adanya kepedulian dan respon dari sampean semua. Pertemuan mendatang, saya tidak akan memberikan tugas yang harus diupload di GCR, cukup mempelajari referensi mengenai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan mendatang, jadi dipelajari biar ketika kita bahas bisa lebih nyambung. Sesi untuk hari ini, saya harap setelah menerima pembelajaran ini, saya buat videonya sesingkat mungkin biar sampean juga bisa menyimak sampai akhir, bisa lebih mudah memahami, paham di mana selama ini komunikasi yang dijalankan masih belum maksimal. Seandainya itu bisa diperbaiki dengan segera, insya Allah hambatan-hambatan komunikasi akan teratasi, pembelajaran sampean juga akan lebih efektif. Setelah hari ini, mari kita saling memperbaiki komunikasi dengan memanfaatkan sosial media dan internet sebagai penunjang pembelajaran yang efektif. Harus bersyukur dikaruniai ponsel, ada internetnya, kuotanya bisa mencukupi untuk pembelajaran, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.